pasti ada yang bilangi kalau saya Ustadz, karena di tulisan itu nggak ada Ustadz. Pak Bambang mungkin ya, Ustadz Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, suatu kebahagiaan atau suatu kenikmatan. Kebetulan saya yang ceramah, saya yang mengisi kultum diimami oleh Ustadz Marhaban. Ya, jadi kalau selamat datang itu marhaban. Tadi sapa marhaban Ustadz itu. Loh kan marhaban selamat datang. Sama ya? Oh, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Saya kira sama dengan marhaban. Tapi harus percaya diri ya. Jadi kalau orang belajar itu harus berani berkata gitu. Jangan kalau salah kan ada yang memperbaiki nih, Ustadz Alfa. Salah Pak gitu. Saya bukan Ustadz nih, salah Pak Taufik. Ahlan wa sahlan. Nah, itu yang benar kan ahlan wa sahlan. Gitu. Kalau teman-teman apa? Wal adiga ya. Teman-teman. Toyib. Oh ya. Tohib ya. Tohib. Wah, itu. Jadi saya kan ada bahasa loh. Jadi selamat datang Anda bahasakan bersama teman-teman itu tohib. Nah, sohib atau tohib? Oh iya. Nah, kalau di muhajirin berarti fi muhajirin ya. Gitu. Jadi karena di jadwal saya menyimpan jadwal itu dari kurang lebih 30 penceramah itu hanya saya nggak pakai UST, yang lainnya pakai UST semua. Iya, jadi mungkin ini Pak Taufik itu pelengkap penderita gitu. Tapi yang jelas bahwa saya hanya sesuai dengan hadis Nabi, balighu ani wal ayat. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Tadi sudah saya sampaikan di depan, saya sudah menyampaikan 3 ayat. Robis rohli sodri, wayasini amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, Robis rohli sodri. Apa itu? Ya Allah, lapangkanlah kepadaku dadaku. Yang kedua, wayasini amri, mudahkanlah kepadaku segala urusanku. Terus wahlul 'uqdatam min lisani dan bebaskanlah kekeluhan pada lisanku ya qauli, agar mereka tahu maksudku. Ini doanya siapa ini? Ya betul, Nabi Musa. Jadi dulu Nabi Musa itu waktu kecil Nabi Musa kan dipelihara oleh Firaun ya. Itu waktu kecil dia menarik jenggotnya Firaun, ditarik. Firaun marah sehingga tapi dibela oleh permaisurinya Firaun. Terus Firaun kalau memang dia anak kecil, coba dia supaya memilih antara api dan susu, yang dikejar mana? Anak kecil kan ngejarnya yang menarik, api itu menarik. Jadi dia digigitnya api itu, digigitnya bambanya itu, bamba atau bamba ya? Apa? Bara. Itu digigit sampai lidahnya itu kayak luka. Jadi dia itu cedal. Jadi kalau ngomong helu ya helu gitu. Nah, helu ya helu gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau ngomong helu itu helu.
Jadi tidak apa namanya, tidak bisa sesuai itu sampai dewasa dia. Sehingga ketika dia dipanggil oleh Fir'aun untuk dia bukan berdebat untuk mengajak Fir'aun ke jalan yang benar, itu dia berdoa ini, Robbis Sotri pada sini amri wakil datang milisani yang bau balik. Itu ini baru prolognya ya, belum utamanya. Jadi baru satu hadis. Nanti tolong pakai itu kalau sudah waktunya lama, amin gitu ya. Jamaah muhadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini ada, saya akan membawakan. Sudah amin ya. Tapi aminnya jangan itu baru 2 menit sudah diamin. Ini menarik ini, ada pelajaran menarik. Jadi saya setuju dengan tadi malam ya, Pak Seno itu bahwa kita itu tidak bisa, daya ingat itu tidak bisa sesuai dengan kita ketika kita masih anak-anak. Itu ya Pak Seno ya. Jadi harus kalau yang pada tadi saja kita sudah lupa. Coba pagi tadi ajarannya biasa mengisi Ustaz. Sondati itu masih ingat nggak? Ada 3 kan ya? Itu ada 3. Memang kalau yang ingat itu pasti ibu-ibu. Kemarin waktu hari Minggu itu ada pengajian di Masjid Al-Islam. Kebetulan yang isi itu Ustaz Mintaraga. Itu ketika diberi pertanyaan dan yang bertanya itu kebanyakan itu emak-emak itu. Setelah saya pas kebetulan ikut itu di pengajian itu, setelah saya pelajari bertanya ada yang tidak sesuai dengan beri jawab pertanyaan titik tidak sesuai dengan pertanyaannya. Oh jebule apa jebule ini? Jebule itu karena ada hadiahnya berupa kosmetik. Gitu. Jadi yang penting dia dapat kosmetik. Kemudian yang kedua karena ada pasar murah. Jadi kemarin pengajian itu ibu-ibu banyak sekali. Bapak-bapak itu hanya berapa lah, tapi yang banyak itu ibu-ibu. Itu pertama ada hadiah kosmetiknya, yang kedua ada pasar murahnya. Bapak dan Ibu, saya itu kalau kita berpacu dengan waktu, kayaknya Ramadan ini itu cepat sekali dari tahun kemarin. Kayaknya baru kemarin Ramadan, sekarang sudah Ramadan lagi. Saya kemarin dapat ini kayaknya masih lama tanggal 19. Sudah sampai tanggal 19. Sehingga saya nyari materi untuk kajian ini. Jadi kita isi dengan temanya adalah berpacu dengan waktu. Yang pertama adalah waktu dan isinya milik Allah. Di surat Quran surat Al-An'am ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Tolong Ustaz kalau salah saya nanti diberitahu ya. Wa huwas samiul alim. Dan kepunyaan Allah segala yang ada pada malam dan siang. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bapak dan Ibu, tafsir daripada surat ini adalah bahwa segala yang ada di dunia ini itu ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Semuanya adalah oleh Allah SWT. Pak Bambang Tikno ke masjid itu bukan atas kemauan Pak Bambang sendiri, bukan atas kemauan Bu Bambang atau Pak Herul atau Pak Amin atau Pak Dwi atau Pak Amal atau Ustadz apa atau Pak Eko ini yang ketawa ini. Itu bukan kemauan dia, karena ada yang menggerakkan adalah Allah SWT. Barang walaupun kita yang memindahkan, tapi itu adalah karena adanya Allah SWT. Sampai disebutkan bahwa ranting yang jatuh dari pohon itu karena Allah SWT. Ibu-ibu ke masjid itu juga karena ada yang menggerakkan. Tapi menggerakkannya adalah menggerakkan yang barokah. Ada yang menggerakkan dia menjadi penjahat, ada menjadi begal, ada. Itu loh.
Tapi itu adalah setan yang menggerakkan atau iblis. Kalau hal-hal yang baik itu Allah yang menggerakkan, tapi kalau hal-hal yang buruk adalah setan. Karena dia masih kalah dengan setan. Itu. Kemudian yang kedua, bertasbih di semua waktu. Quran surat Ar-Rum ayat 17-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa subhanallahi hina tusuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ard wa asiyya wa hina tudhirun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Ini di ayat 17, kemudian di ayat 18. Dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu di waktu subuh. Saudara-saudara, ini diperintahkan oleh Allah supaya kita itu bertasbih untuk selalu mensucikan nama Allah. Itu di dua ayat itu, supaya bahwa kita itu hidup tenang. Itu jadi perintah ini adalah bertasbih karena kita itu berpacu dengan waktu. Jadi waktu kita dengan yang begitu cepat kita isi dengan bertasbih kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya waktu ini sudah pengajian subuh ini. Tapi ini karena isya kan hanya sebentar. Tadi diperintahkan oleh Pak Heru itu 5 menit, oleh Pak itu supaya 7 menit. Saya hanya 17 menit. Kemudian yang ketiga, waktu berjalan berlalu tanpa henti. Di Quran surat At-Takwir ayat 17-18. Wa laili idza nasnas was-subhi idza tanafas. Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Ibu, Bapak merasakan nggak waktu kita begitu cepat? Merasakan nggak? Iya ya, karena kemarin baru gajian, sekarang sudah gajian lagi. Terutama dari pegawai ini. Kalau yang pensiunan kayaknya lama banget. Tanya bedi itu. Gitu, pensiunan kayaknya suwe temen gajian nih. Tapi ketika saya zaman dinas kayaknya ini tapi gajian ini kasih gajian mana ini? Itu kalau pegawai, kayak Mas Dwi itu pegawai. Makanya kalau pulang kantor itu Mas Dwi itu mampir ke Bagus Sate itu tadi ketemu. Kemudian yang keempat, hari itu ada 5. Yang lalu, sekarang, yang akan datang, yang dijanjikan, dan hari pembalasan. Yang lalu itu sudah berlalu ya. Jadi manusia yang dulu. Yang sekarang itu kita hidup sekarang. Makanya kita hidup sekarang itu bagaimana supaya hidup kita itu bermanfaat. Tadi pagi pengajian itu Pak Sondati itu gini, kita itu harus mudah memaafkan kesalahan orang. Jadi saya ingat pengajiannya Ustaz Alfa hari kedua ya, hari pertama ya, terus itu ceritanya Abu Domdom itu. Abu Domdom itu orang yang tidak punya tidak punya kelebihan dalam beribadah, tetapi dia ahli surga. Gitu. Karena apa? Ketika dia mau tidur malam itu, dia berdoa memaafkan semua yang menzolimi dia. Itu aja. Dan dia tidak pernah membuat sakit hati orang lain. Dia maha pemaaf. Jadi bisa ditiru ini. Memaafkan itu sulit, sangat sulit. Saya sendiri mungkin yang sekelas Ustadz lah. Mungkin Ustadz Ibrahim juga begitu. Mungkin. Iya mungkin. Nggak dengar ini nggak tahu jadi nggak apa-apa. Mungkin ya jadi. Ustadz Ibrahim itu mungkin juga sulit memaafkan. Begitu ya Ustaz ya. Begitu ya. Nanti tanya maksudnya apa nanti. Jadi
kalau saya dikasih masakan sama Bu Edi, saya mau ucapkan terima kasih Bu Edi, jangan maaf ngasih orang tak naik, jangan begitu Bu Edi. Tapi saya berdoa dalam hati, tabarakallah buat Bu Edi dan keluarga. Jadi kalau saya diam aja itu, saya berarti berdoa dalam hati. Nggak perlu disampaikan. Jadi besok ngirim lagi saya. Gitu. Kemudian yang akan datang itu manusia yang akan datang. Kemudian setelah semua itu ada hari yang dijanjikan oleh Allah. Yang baik itu bisa ke surga, yang jelek itu di neraka. Itu namanya hari pembalasan. Kemudian yang kelima, manfaatkan 5 mumpung. Kalau hadisnya begini, ihtanim homsa qobla homsi. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama adalah baba qobla taromika. Tolong Ustaz kalau salah nanti perbaiki ya saya. Yang pertama adalah manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Kita masih kuat, kita masih muda, masih bisa berjalan di komplek Adipura itu 5 kali putaran pakai duit itu. Pakai duit itu kalau sore itu jalan-jalan 5 kali putaran. Tidak tahu tujuannya apa, saya tidak tahu. Tapi yang jelas 5 kali putaran. Gitu. Tapi bagus itu karena kita bersyukur saja bahwa dia itu ketua RW. Ketua RW kan tugasnya memantau rakyatnya, masyarakatnya ada yang kekurangan. Jadi dia bisa memberikan rezekinya. Tabarakallah Pak. Kemudian yang kedua, tinggal sedikit lagi. Ya. Wasihataka qobla sakomika. Ini manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Kemudian wahinaka qobla fahrika. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Dan wafaroka qobla sahlika. Ini manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, tidak punya. Dan terakhir adalah wahayata qobla mautika. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang sakit matimu. Itu adalah perintah Nabi. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, yang keenam, itu karakter waktu. Karakter waktu ada 2, berjalan, waktu itu berjalan cepat ke depan. Waktu itu tidak mungkin berjalan ke belakang, tidak mungkin. Yang ketiga itu tidak mungkin dapat diulang. Bisa nggak diulang kita waktu mundur? Kan nggak bisa. Ada bisa satu saja untuk bisa diulang, yaitu reuni. Kalau reuni itu bisa diulang. Jadi kalau kepengen muda, itu lihat reuni. Orang-orang tua itu kalau reuni itu sudah kayak anak SMA lagi atau anak SMP lagi. Betul nggak? Betul nggak Pak Heru? Betul nggak? Nah ya. Karena yang sering reuni itu Pak Heru, Bu Edi, terus apa ya? Pak Bambang, Pak Amin, itu sering reuni. Jadi kalau pengen lihat kita anak-anak lagi reuni, kalau reuni masih datang berarti sehat. Kalau sering reuni itu nggak mungkin lupa teman-teman SMA, dan itu masih kita hafal. Tapi kalau nggak jalan reuni, kayak siapa ya, nggak hafal itu. Oh, Pak Zainal nggak datang ya. Makanya saya itu dengan Pak Zainal itu dari dulu hafal. Karena saya bareng-bareng terus dari zaman di AMN sampai sekarang, gitu, jadi bareng terus. Kemudian yang terakhir adalah zikir yang banyak sepanjang hayat. Quran surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkurullah dzikra. Ya ayyuhalladzina amanu udkurullaha dzikran katsira. Wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan di ayat 41, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Jadi untuk menghadapi waktu yang begitu cepat, kita sering-seringlah bertasbihlah. Bertasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan istighfar. Jadi kalau kita ada permasalahan atau apa, kita tarik nafas terus baca istighfar, nanti dada akan tenang gitu. Saya kira itu, amin ya, amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.